Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Bagus. Sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa tadi? Kita langsung saja ya. Sebelum diawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ketua kelas memimpin doa maju ke depan. Silakan. Sebelum belajar kita membaca doa. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sekarang kita langsung ke materi. Kita akan belajar tentang apa hari ini? Energi. Kemarin kita sudah belajar atau Bapak sampaikan materi yang akan disampaikan hari ini, yaitu energi. Siapa yang tahu apa itu energi? Ayo Pak, apa coba? Iya, pinter. Tepuk hebat buat Aiba. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ini kita belajar, yaitu tujuannya pembelajaran hari ini peserta didik dapat menyebutkan macam-macam energi. Yang kedua yaitu dapat melakukan percobaan salah satu transformasi energi. Nanti kalian akan uji coba perubahan energi. Nanti kita akan uji dari energi panas menjadi energi terang. Ya, yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan energi yang terjadi pada benda-benda sekitar. Tahu di sekitar kita energi apa saja yang perubahan energi yang terjadi pada sekitar kita?
listrik bisa menjadi apa saja? Menjadi Panas. Kalau listrik menjadi panas itu contohnya apa? Setrika, pinter. Terus apa lagi? Magicom. Kalau Magicom perubahan antara listrik menjadi panas. Terus televisi. Nah, televisi ini apa? Coba perubahan dari listrik menjadi bunyi, betul, dan lain-lainnya. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat produk atau karya yang menjelaskan tentang transformasi energi nanti. Ya, kita di akhir ada praktek. Selanjutnya, nah jadi konsep dasar perubahan energi itu, ya pertama siapa yang membacakan ini? Ya? Kita baca bareng-bareng. Pertama, hukum energi. Ya, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya dirubah satu bentuk ke bentuk lain. Nah, jadi itu energi banyak manfaatnya. Dari satu bentuk itu bisa dirubah ke bentuk-bentuk yang lainnya. Seperti hal tadi yang terjadi, listrik menjadi cahaya, jadi bunyi, jadi apa lagi? Panas. Ya, itu. Yang kedua, entropi. Ketika energi dirubah, sebagian energi akan hilang sebagai panas, meningkatkan entropi atau ketidakteraturan sistem. Terus yang ketiga, efisiensi. Energi merupakan seberapa banyak energi yang berhasil diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, bentuk-bentuk energi ini ada berapa? Ada tiga. Yang pertama energi cahaya. Yang kedua panas. Yang ketiga energi cahaya, yaitu matahari memancarkan energi cahaya nih, matahari ya. Terus yang digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, kemarin fotosintesis kita dijelaskan yaitu salah satu tumbuhan bertahan hidupnya dengan cara berfotosintesis. Nah, dari matahari juga kita bisa dirubah menjadi energi apa saja? Listrik, betul. Dengan cara apa itu merubah energi cahaya matahari menjadi listrik? Menggunakan panel surya. Pinter. Menggunakan apa kata Arofin? Panel surya. Iya. Di kita jarang sekali mungkin ya panel surya kelihatan, tetapi di negara-negara lain banyak, bahkan ada yang satu kotanya itu menggunakan panel surya untuk kebutuhan sehari-hari listriknya itu ya. Yang selanjutnya energi panas. Energi panas dihasilkan dari pembakaran bahan bakar seperti kayu dan minyak bumi. Kalian tahu kereta api? Tahu. Dulu kereta api itu menggunakan apa? Bahan bakar apa? Batu bara. Nah, itu. Jadi si kereta api itu bergeraknya menggunakan bahan bakar batu bara. Selain dari itu apalagi? Minyak bumi. Nah, sekarang jadi makin canggihnya negara kita itu, sehingga dari bahan bakar batu bara, kereta api ataupun kendaraan lainnya menggunakan minyak bumi. Contohnya apa kalau di sekitar kita? Yang menggunakan minyak bumi itu kendaraan apa? Mobil, pinter. Mobil itu menggunakan minyak bumi apa? Hasil olahan minyak bumi menjadi ada yang menggunakan solar, ada juga bensin. Itu perubahan antara minyak bumi sehingga menjadi energi gerak ya. Jadi minyak bumi itu bahan bakarnya kendaraan tersebut
sehingga kendaraan tersebut bisa bergerak dengan arahan si supirnya. Nah, sekarang yang terakhir, energi kinetik. Energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak seperti mobil yang melaju dan angin yang tertiup. Ya, angin yang tertiup itu biasanya, tahu perahu kalian? Dulu perahu itu berlayarnya, para nelayan itu menggunakan tenaga angin, ya, sehingga si angin itu akan meniupnya si nelayan, perahu nelayan ke tengah lautan. Nah, itulah yang dimaksud dengan energi kinetik. Nah, sekarang kita nyanyi dulu, ya, nyanyi dulu tentang seputar energi, ya. Ya. 1, 2, 3. Dapat mudah mengingat energi listrik bisa berubah menjadi energi bumi. Itu terdapat pada televisi. Terus energi juga ada energi gerak, panas, juga listrik, kimia, bumi, dan cahaya. Ya. Nah, proses konversi energi yang terjadi ada berapa? 3. Ada 3. Coba baca nomor 1. Energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dan cahaya. Contohnya apa? Yang tahu? Pembakaran bahan bakar, ya, contohnya yang seperti tadi. Itu apa? Kendaraan, ya. Terus ada juga pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar itu yang disebut genset. Tahu genset? Nah, itu dari energi kimia dengan cara menggerakkan si dinamo yang tujuannya pembangkit listrik. Nah, yang kedua, pembangkit listrik. Nah, baca coba. Energi panas digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, sekarang yang ketiga, tumbuhan menyerap energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Itu yang terjadi pada tumbuhan. Ya. Sekarang, nah, contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari apa? Contoh perubahan energi, contohnya mobil yang melaju. Nah, tadi ya, energi kimia dalam bensin diubah menjadi energi kinetik sehingga bisa menggerakkan si mobil tersebut. Yang selanjutnya, setrika listrik. Nah, kenapa di sini dijelaskan setrika listrik? Karena dulu siapa yang pernah mengalaminya atau tahu? Setrika itu menggunakan energi panasnya itu menggunakan arang, ya. Nah, kalau setrika tersebut berarti perubahannya jadi dari bahan bakar mungkin, ya, karena arang itu bahan bakar sejenis batu bara, ya, menjadi panas. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan hal seperti itu karena sekarang sudah ada setrikaan listrik, yaitu
menjadi energi panas. Ya, yang selanjutnya lampu pijar. Lampu seperti ini. Nah, jadi energi listrik diubah menjadi energi cahaya dan panas. Ada dua jenis lampu. Yang pertama ada lampu LED, ada juga lampu pijar. Nah, itu perubahannya. Kalau lampu pijar itu yang dulu apa? Yang kuning, tahu yang kuning? Nah, itu pembakaran si listrik tersebut sehingga menjadi cahaya. Ya, contohnya kalau si kawatnya putus, maka tidak akan terjadi cahaya lagi dalam lampu tersebut. Ya. Selanjutnya, contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat di sini contohnya. Yang pertama ada kolom jenis perubahan, contoh sumber energi, contoh hasil perubahan sumber energi. Nah, dari energi listrik, contoh sumber energinya apa? Listrik dari stok kontak. Terus contoh hasil perubahannya ini cahaya lampu. Jadi paham tidak? Si listrik ini ditahan dengan stop kontak. Bila mana stop kontak tidak dinyalakan, si lampu itu tidak akan menyala. Jadi sumber energi terjadi pada listrik dari stop kontak. Yang kedua, energi matahari. Sumber energinya apa? Sinar matahari. Contoh hasil perubahan sumber energi panas bumi dan panel surya. Yang ketiga, energi gerak. Contoh sumber energinya berlari, berjalan, bersepeda. Tahu kalian becak? Tahu kalian delman? Contoh sumber energinya apa? Iya, dan gerak itu digerakkan oleh manusia yang mengayuh si sepeda tersebut. Sedangkan kalau delman, energi geraknya yaitu dari kuda yang menarik delman tersebut. Itulah yang terjadinya. Ya. Contohnya di sini berlari, berjalan, terus berputarnya kipas angin, terus gerakan bersepeda. Ya. Yang keempat, energi kimia, makanan atau bensin. Kalau makanan kenapa disebut energi kimia? Karena makanan sekarang itu kebanyakan mengandung kimia. Coba bayangkan makanan kalian yang dimakan itu bisa awet dalam 1 tahun. Dengan apa coba itu bisa terjadi? Dengan kimia apa? Pengawet. Sedangkan makanan yang kita olah atau ibu kalian olah 1-2 hari menjadi basi. Ya, karena itu tanpa menggunakan pengawet. Ya, jadi kalian itu makan kita harus bisa memilih. Jadi ada ini, tahu nggak? Guru papa dulu suka makan makanan yang dihinggapi oleh lalat. Kita sendiri berpikirnya kok ada lalatnya suka dimakan gitu ya. Jadi enak, jadi jijik, betul nggak? Tapi guru bapak dulu, guru SMA, beliau bahkan suka yang makanannya dihinggapi oleh lalat. Karena apa alasannya? Lalat juga senang makannya, lalat juga aman makannya, apalagi manusia katanya.
menurut beliau. Coba kalau lalat tidak mau, bahkan misalkan kucing tidak mau, berarti tanda tanya, makanan itu mengandung apa? Iya, berarti mengandung kimia yang banyak, misalkan seperti itu. Terus kata guru papa dulu, kenapa beliau memilih sayuran yang dimakani bekas ulat? Bahkan yang segar-segar itu tidak mau katanya. Lebih suka memilih sayuran-sayuran yang bekas dimakan oleh ulat. Siapa yang bisa menjelaskannya? Hah? Kenapa? Karena ulat juga aman memakannya. Berarti tandanya sayuran tersebut itu sehat. Betul ya. Yang terakhir ada energi panas. Contoh sumber energinya kompor. Contoh hasil perubahan sumber energi. Iya. Siapa yang tahu dari tabel ini yang perubahan energi dalam kehidupan sehari di rumah kalian atau lingkungan kalian? Apalagi coba? Ada tidak? Apa sudah lengkap ini di rumah kalian? Ada semua? Ada? Ada. Semodel kita apa? Motor. Ya, sudah ada. Terus energi listrik, lampunya di rumah kalian punya lampu? Ya. Bisa kalian amati, oh gini, ternyata begini ya perubahan energi dari listrik stop kontak itu, dari stop kontak itu menjadi cahaya. Silakan kalian amati di rumah ya. Kita next selanjutnya. Nah, contoh lain dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi lampu. Lampu itu perubahan energinya listrik menjadi cahaya. Terus kipas angin, energi listrik, energi gerak. Terus bel sekolah, energi listrik jadi ini. Terus pemanas air, energi listrik menjadi panas. Terus jam dinding, energi. Nah, bisa jelaskan nggak ini? Jam dinding kok jadi energi kimia jadi gerak? Apa? Iya, pinter. Karena jam dinding itu mempunyai baterai. Di dalam baterai itu yaitu kumpulan zat-zat kimia yang bisa menyimpan atau menghasilkan listrik. Iya. Selanjutnya yang terakhir. Dari perubahan kimia menjadi ya. Sekarang ya, perubahan energi di sekitar kita, apakah kalian berhasil menemukan perubahan untuk energi di sekitar kalian? Ya, tentunya berhasil ya. Tadi itu banyak apa sudah ada di rumah kita ya, perubahan energi. Benda apa saja yang kalian temukan? Banyak. Ada apa di rumah yang perubahan energinya? Lampu, kipas, yang digital dan lain-lain ya. Nah, alat tersebut dibuat untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dari sumber energi tadi itu bisa dipecah ke berbagai macam energi ya. Nah, peran manusia dalam siklus perubahan energi itu, nah perhatikan ke depan, yaitu pembangkit energi. Tahu kalian pembangkit energi? Contohnya ada apa saja? Iya, kincir angin. Terus ada apa lagi? Tahu PLTA tidak? Apa PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Pintar. Selain dari itu apa lagi? Apa coba PLTP? Iya,
pinter. Coba tepuk hebat buat Rido, ini udah tahu 2 ini pembangkit listrik. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Iya itu ya. Kalau di kita ada apa? Contoh pembangkit listrik yang ada. Nah, iya, di kita ada PLTA. Ya. Nah, terus didistribusikan energi tersebut. Nah, jaringan listrik mendistribusikan energi ke berbagai tempat pengguna dari pembangkit listrik tersebut disalurkan ke tiap-tiap pengguna atau rumah-rumah. Di kita semuanya menggunakan tenaga listrik. Nah, pemanfaatan energi terbarukan, yaitu manusia mengembangkan teknologi untuk pemanfaatan energi terbaru seperti tenaga surya dan angin. Tetapi di kita belum banyak yang digunakan. Ada yang di tetangganya menggunakan panel surya tidak? Hah? Tahu nggak panel surya itu? Tahu, namanya tahu ya. Jadi yang di atas rumah biasanya disimpan di atas rumah. Kalau di kita itu untuk apa? Menyimpan tenaga listrik tersebut untuk ketika ada pembangkit listrik kita itu mati atau padam aliran, maka menggunakanlah panel surya itu untuk cadangan penerangan di rumah kita. Nah, dampak dari perubahan energi terhadap lingkungan. Kalau tadi manfaatnya super banyak ya, tetapi dampaknya biasanya suka diabaikan dampaknya. Contoh dampaknya yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, iya, pencemaran udara yaitu pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan energi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan di iklim. Tentunya udara kita itu akan kotor ya kalau misalkan terlalu banyak itu dari udara-udara tersebut. Yang selanjutnya pencemaran air. Limbah dari industri energi dapat mencemari sungai, danau, dan laut. Selain merugikan manusia, kalau air itu siapa yang rugi? Ikan, hewan ikan itu yang akan ikut rugi. Terus kerusakan ekosistem. Ya, kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem yaitu pembangkit listrik yang berunsur energi terdapat merusak habitat satwa liar dan mengancam keanekaragaman hayati. Ya, jadi satwa kita itu kalau ekosistemnya dirusak, rumahnya dia diganggu, maka akan punah, akan mencari tempat baru sehingga akan mengganggu terhadap masyarakat yang terdekat misalkan ya. Terus apa agar kita bisa menjaga hal-hal dampak yang tadi itu dalam misalkan udara, terus air, terus ekosistem ya, itu menggunakan dengan bijak. Silakan kalian gunakan bahan bakar, misalkan bahan bakar kalian jangan gunakan tanpa seperlunya. Contohnya masuk jalan-jalan tanpa tujuan. Dan itu termasuk salah satu merugikan. Karena apa? Bahan bakar emang kalian beli bahan bakar, tetapi selama kelamaan bahan bakar akan habis. Maka akan mengganggu juga terhadap ekosistem ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Kita akan melakukan tugas ke kelompok. Ya, kalau sudah Bapak minta perwakilan dari kelompok masing-masing
Ya, panas itu dapat merubah atau membuat si kertas spiral itu menjadi bergerak berputar. Tepuk hebat dulu buat Rina. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Sekarang Bapak simpulkan, jadi yang kalian lakukan itu, yang terjadi pada kertas itu yaitu kertas spiralnya berputar, yaitu bergerak dengan berputar. Perubahan yang ada pada yang kalian lakukan tadi itu yaitu energi panas dan energi gerak. Jadi si panas dari lilin tersebut menggerakkan kertas spiral yang tadi itu, ya. Nah, sekarang di akhir pembelajaran ada asesmen terakhir, ya, ada soal. Silakan kalian kerjakan masing-masing, lalu dikasih nama, ya.